A berbunyi A kan? A. Saya rubah ke bawah huruf yang awalnya berbunyi A, saya rubah ke bawah huruf menjadi I, berbunyi I. Saya rubah lagi ke dhamma yang di atas huruf seperti angka 9 yang awalnya A, I, berarti ini harus berbunyi U, menjadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat LEC yang beriman dan pencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama belajar Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar cara mengharokati huruf to, dho, dan ain dengan berharokat fathah, berharokat kasroh, dan juga berharokat dhamma. Sebelum memulai, kami menghimbau bagi kalian yang ingin benar-benar belajar Al-Quran dengan cara cepat, silakan klik tombol gabung di bawah ini dengan menjadi member kami. Karena ketika kalian mengeklik tombol gabung di bawah ini dan menjadi member kami, kalian mendapatkan banyak keuntungan. Salah satunya mendapatkan video khusus yang hanya bisa diakses atau hanya bisa ditonton oleh kalian yang sudah bergabung. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, di sana sudah tersedia kolom komentar bagi kalian yang sudah bergabung. Sebelum memulai, marilah terlebih dahulu untuk mengambil wudhu dan jangan lupa untuk selalu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari yang harokat fathah. Dari yang harokat fathah kita mulai. Fathah. Fathah adalah salah satu harokat yang dimana bentuknya memanjang seperti ini, seperti garis. Tempatnya di atas huruf dan cara membaca fathah yaitu dengan ada A-nya. Dengan berbunyi A, harus ada A-nya. Kami ulang, fathah adalah salah satu harokat yang bentuknya seperti ini, seperti garis yang memanjang. Tempatnya di atas huruf seperti ini, di atas huruf. Cara membaca fathah yaitu dengan berbunyi A, harus ada A-nya. Itulah fathah. Maaf kalau di fathah tidak berlaku, ini pasti berbunyi O. Kita harokati fathah di atas huruf semua. Kita harokati fathah ini. Kalau ini tidak berlaku. Mengapa tidak berlaku? Karena huruf to dan huruf dho ini adalah salah satu huruf ketika diharokati fathah tidak berbunyi A. Ini to, dho adalah salah satu huruf ketika diharokati fathah tidak berbunyi A, namun berbunyi O. Ini berbunyi O. Kita mulai dari yang ain. A. Mengapa dibaca A? Karena ini adalah fathah. Garis di atas huruf itu disebut fathah. Cara membaca fathah yaitu harus berbunyi A. Ini. A. Ada A-nya. Ada A-nya, bukan A, tapi A. Harus ada A-nya. Itulah perbedaan fathah, kasroh maupun dhamma. Kalau fathah A harus ada A-nya, diingat. Mengapa dibaca A? Mengapa? Karena ini adalah fathah, harokatnya fathah di atas huruf, harus ada A-nya. A, seperti itu. Contoh berikutnya yang di bawah ini. A harus ada A-nya. Sama, ini harus ada A-nya karena ini fathah. Kalau fathah harus ada A-nya. Cara membacanya harus ada A-nya. A, seperti itu. Kita beralih ke kasroh. Ini tidak usah dibahas. Kami akan membuat video khusus tentang huruf-huruf yang ketika diharokati fathah tidak berbunyi A, namun berbunyi O. Contoh
to, wo, do, ro, kho. Itulah huruf-huruf yang ketika diharokati fathah tidak berbunyi a, namun berbunyi o. Kita beralih ke kasroh. Kasroh harus berbunyi i. Itulah kasroh. Kasroh bentuknya seperti ini, diingat, sama dengan yang fathah, bentuknya seperti ini, sama. Tapi yang membedakan yaitu kalau kasroh di bawah huruf. Kalau fathah kan di atas huruf, tapi kalau kasroh di bawah huruf. Fathah di atas huruf, kasroh di bawah huruf, bentuknya sama. Dan cara membaca kasroh harus berbunyi i. Diingat, harus berbunyi i. Kalau ini berlaku di kasroh, ini berlaku. To, wo, ini berlaku di kasroh, tapi tidak berlaku di fathah. Sama, ini berlaku di dhamma, tapi tidak berlaku di fathah. Cuma di fathah yang tidak berlaku. Tapi kalau di kasroh, di dhamma itu berlaku. Pasti berbunyi i, pasti berbunyi u. Maksudnya seperti itu. Contoh yang kasroh, ai. Tulisannya kan seperti ini. Tulisannya kan seperti ini. Harus ada i-nya. Ai. Tadi a. Mengapa harus berbunyi a? Karena ini fathah di atas huruf, garis seperti ini di atas huruf, harus berbunyi a. Kalau ini ai, mengapa berbunyi i? Karena di bawah huruf, ini harokatnya di bawah huruf, harus berbunyi i. Ini kasroh. Ai. Terus selanjutnya ini, awalnya ini to. Ketika harokat fathah ini berbunyi to. Tapi ketika dirubah, yang awalnya fathah di atas huruf, saya rubah ke kasroh. Yang di bawah huruf, yang awalnya to menjadi ti. Harus ada i-nya. Ti. Seperti itu. Harus ada i-nya. Karena ini kasroh, harokatnya di bawah huruf. Ti. Inilah metode yang harus diketahui bagi pemula. Karena ini akan menjadi jalan supaya pemula bisa cepat dalam belajar membaca Al-Quran. Kasroh harus berbunyi i, ti. Kalau fathah harus berbunyi a. Contoh yang fathah: a, ba, ta, sa, sya, ja. Seperti itu. Tapi kalau kasroh, i, bi, ti, fi, ji, khi, li, mi, pasti ada i-nya. Seperti itu. Ti, ini ti. Seperti itu ya. Terus yang ini v. Mengapa dibaca v? Karena ini kasroh, harus berbunyi i. Diingat, harus berbunyi i. Tidak boleh berbunyi vo, tidak boleh berbunyi vu, tidak boleh kalau kasroh. Harus berbunyi i, harus ada i-nya. V. Kalau ada pertanyaan apakah boleh kasroh namun saya baca dengan a atau to atau vo, jawabannya tidak boleh. Inilah hukum tetap. Ini adalah hukum tetap, harus ada i-nya. Kalau kasroh harus ada i-nya. V, t, i, seperti itu. Terus selanjutnya yang ini yang dibolak-balik sama saya. V yang awalnya wo, ketika saya rubah ke kasroh, harokat bawah seperti ini menjadi v. Awalnya vo. Ketika harokat fathah awalnya vo, harokat di atas huruf, saya rubah ke harokat bawah menjadi kasroh, dibaca v. Sama dengan ini, awalnya a harus berbunyi a harus berbunyi a, diingat. Tapi kalau saya rubah yang awalnya di atas huruf menjadi di bawah huruf, berarti cara membacanya juga berubah. Yang awalnya a menjadi i. Itulah kasroh, i. Sama halnya dengan ini, yang awalnya to seperti ini,
yang awalnya to, ketika fathah di atas huruf, saya rubah yang awalnya di atas huruf, harokatnya saya rubah ke bawah huruf menjadi t, seperti itu. Itulah perbedaan fathah dan kasroh. Kalau fathah, harokatnya di atas huruf, bentuknya seperti ini, seperti garis, dan cara membaca fathah yaitu harus berbunyi a. Kalau kasroh, bentuknya garis seperti ini, tempatnya di bawah huruf, dan harus berbunyi i. Cara membacanya harus berbunyi i, harus ada i-nya maksudnya. Terus selanjutnya kita beralih ya ke dhamma. Dhamma harus berbunyi u, harus ada u-nya. Fathah a, kasroh i, dhamma u. Itulah perbedaannya. Terus yang dhamma bentuknya seperti angka 9, bentuknya maksudnya. Dhamma bentuknya seperti angka 9, tempatnya di atas huruf seperti ini, tempatnya di atas huruf, dan cara membaca dhamma yaitu harus berbunyi u, contoh seperti ini. Yang awalnya fathah di atas huruf, harus berbunyi a, contoh a, seperti itu. A, biar lebih mudah, jangan contoh yang dua ini ya. A, berbunyi a kan? A, saya rubah ke bawah huruf yang awalnya berbunyi a, saya rubah ke bawah huruf menjadi i, berbunyi i. Saya rubah lagi ke dhamma yang di atas huruf seperti angka 9 yang awalnya a, i, berarti ini harus berbunyi u, menjadi apa? Seperti itu. A, i, seperti itu. Itulah perbedaan harakat fathah, kasroh, ataupun dhamma. Sama dengan ini yang awalnya v, ketika kasroh v, ketika dirubah ke dhamma menjadi apa? Vu. Seperti itu, harus berbunyi vu. Harus ada u-nya, ini ada u-nya. Ini ada u-nya, ini juga ada u-nya. Sama dengan yang ini harus berbunyi tu. Bukan berbunyi t lagi. Ini bukan kasroh, juga bukan fathah. Kalau fathah berbunyi to, kalau kasrah berbunyi t. Kalau dhamma yang seperti angka 9 yang ada di atas huruf menjadi tu, seperti itu. Tu. Yang di bawah ini lagi saya harokati dhamma semua supaya lebih paham. Yang awalnya a di fathah berbunyi a, ketika di kasrah berbunyi i, harus berbunyi i. Ketika saya rubah ke harokat di atas huruf seperti angka 9 harus berbunyi u, berarti cara membacanya seperti itu. Sama ini tu, ada u-nya. Ini vu sebenarnya. Vu ini harus ada u-nya. Vu, ini tu, ini vu. Seperti itu ya. Terus ini. Maaf. Ini bisa dijawab di kolom komentar di bawah. Kami beri PR, kami beri soal supaya kalian bisa belajar ini. Maaf, ini harokat
fathah. Ini silahkan, ini maaf, ini bukan titik, belum sampai di ghain. Saya harokati fathah. Ini saya harokati dhamma, harokati kasra, harokati fathah. Ini harokati dhamma, ini juga dhamma, ini fathah, ini kasra, ini dhamma, ini kasra. Ini 1, ini 2, ini 3. Silahkan untuk kolom yang nomor 1, kolom nomor 2, kolom nomor 3, silahkan dijawab di kolom komentar. Ini dibaca apa? Maksudnya cara membacanya dibaca apa? Apa dibaca bi, apa dibaca ba, apa dibaca bu? Sama dengan ini apa dibaca tu atau ti atau ta? Ini sama, apa dibaca ta, tha, du, fi? Sama. Ini dijawab di kolom komentar. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 dijawab di kolom komentar. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat, semoga barokah. Apabila ada kritik dan saran, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Apabila channel kami atau video kami kali ini dianggap bermanfaat bagi kalian, lebih-lebih bagi umat Islam, silahkan jangan lupa untuk selalu dukung channel dakwah kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat LEC yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.